Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sanah, BP 1810251016 dari Proteksi Tanaman, kelas Hama Penyakit Pasca Panen Prot B. Kali ini saya akan menampilkan video saya tentang hama gudang kutu beras. Kutu beras memiliki nama latin Cytophilus erizae. Klasifikasi: Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Coleoptera, famili Curculionidae, genus Cytophilus, spesies Cytophilus erizae. Siklus hidup yang pertama yaitu telur. Inilah gambar telur. Memiliki ciri-ciri telur berbentuk lonjong, berwarna putih, panjang kurang lebih 0,5 mm. Fase telur ini berlangsung selama 5-7 hari. Kedua yaitu larva. Larva ini memiliki ciri-ciri badan berbentuk gemuk, berwarna putih, berukuran kurang lebih 3 mm, menggerek beras dan memakannya sampai menjadi pupa. Larva ini memiliki fase berlangsung selama 13-15 hari sampai akhirnya menjadi pupa. Hama kutu beras mengalami 4 stadia. Pada instar 1 berukuran 850 mm. Pada instar 2 berukuran kurang lebih 1,5 mm. Pada instar 3 berukuran 1,7 mm. Dan pada instar 4 berukuran 2-3 mm. Pupa mengalami fase pupa selama 4-7 hari hingga kumbang muda keluar dari beras. Pupa beras ini berbentuk seperti kumbang biasa. Selanjutnya yaitu imago. Imago muda berwarna coklat merah dengan umur tua berwarna hitam. Pada kedua sayap depannya terdapat 4 bintik kuning kemerah-merahan. Masing-masing sayap terdapat 2 bintik. Kumbang ini mempunyai moncong panjang, warna coklat, kehitaman, dan kadang-kadang ada 4 bercak kemerahan pada elitranya. Umurnya dapat mencapai 5 bulan. Jika akan bertelur, kumbang betina akan membuat liang kecil dengan moncongnya sedalam kurang lebih 1 mm. Kumbang betina menggerek butiran beras dengan moncongnya dan meletakkan sebutir telur, lalu lubang itu ditutupi dengan sekresinya yang keras. Daerah sebaran Cytophilus erizae tersebar di beberapa bagian dunia, antara lain Carolina bagian selatan, Kentucky Amerika Serikat, Taiwan, Italia, serta beberapa negara Asia Tenggara seperti Filipina, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Kali ini saya akan memeriksa keberadaan Cytophilus erizae dari beras yang telah lama tidak digunakan dari rumah saya. Mari kita periksa. Ternyata setelah saya buka terdapat banyak populasi Cytophilus erizae. Cytophilus erizae ini dapat berkembang pada keadaan gelap, tanpa cahaya, dan tempat yang kering. Jika kedua keadaan tersebut memenuhi, maka Cytophilus erizae akan berkembang ke generasi-generasi berikutnya. Gejala serangan. Jika Cytophilus erizae menyerang beras, biji beras akan hancur dan berdebu. Dalam waktu yang cukup singkat, serangan Cytophilus erizae dapat mengakibatkan perkembangan jamur, sehingga produk beras rusak total, bau apek, dan tidak enak jika dikonsumsi. Inilah akibat serangan dari Cytophilus erizae. Beras akan patah-patah dan tidak seperti pulen seperti sebelumnya. Seperti inilah akibat dari serangan Cytophilus erizae. Beras menjadi bertepung, dan jika dipegang, tepung akan menempel di tangan. Hal ini tidak mungkin untuk kita konsumsi.
Banyak mah. Pengendalian. Saya rekam. Coba video. Pengendalian serangga hama Sitophilus oryzae dapat dilakukan dengan menggunakan musuh alami hama ini, antara lain Anisopteromalus calandrei merupakan parasit larva semut merah dan semut hitam yang berperan sebagai predator dari larva dan telur hama. Selain itu, penjemuran produk simpanan pada terik matahari merupakan salah satu cara pengendalian yang baik. Karena dengan adanya penjemuran ini, hama Sitophilus oryzae dapat terbunuh. Selain itu, pemanfaatan jeruk nipis dapat mencegah hama kutu beras. Rasa pahit dari jeruk dan mempunyai larvasida paling berpotensial adalah limonoid. Limonoid yang menyebar ke jaringan saraf akan mempengaruhi fungsi saraf yang lain dan mengakibatkan terjadinya aktivitas mendadak pada saraf. Selain itu, dapat masuk ke dalam tubuh melalui kulit atau dinding tubuh hama ini secara osmosis. Kemudian limonoid akan masuk ke sel-sel epidermis yang selalu mengalami pembelahan, sehingga sel-sel epidermis mengalami kelumpuhan dan akhirnya hama ini akan mati. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan jeruk nipis dan bisa juga menambahkan serai untuk hasil yang optimal ke dalam beras yang terserang hama Sitophilus oryzae. Diamkan beberapa malam sampai tidak adanya tanda kehidupan dari hama ini. Pengendalian hama kutu beras di gudang. Yang pertama, menjaga kelembapan tempat penyimpanan kutu beras diusahakan kurang dari 80%. Karena hama kutu beras tidak dapat hidup dalam kelembapan serendah itu. Yang kedua, gudang kutu beras disemprot dengan melathion 12 ppm atau fumigasi dengan metil bromidae 10 gram per meter kubik selama 24 jam. Yang ketiga, beras disimpan di karung plastik atau ditutup rapat. Yang keempat, menjaga kebersihan dan keteraturan lingkungan penyimpanan, suhu dan kadar air gudang. Sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.